teman-teman, kali ini kita bahas di bagian pengapian pega ya teman-teman. Nah, jadi di sini spoolnya memakai pega lama, pisper sama ya teman-teman, pega petak, pengapiannya sama. Nah, di sini kita coba rubah di bagian pengapian pega R lama, kita pakaikan CDI Jupiter Jet ya teman-teman. Nah, jadi di sini terlihat CDI-nya memakai CDI Jupiter. Nah, kita akan kasih tahu cara merubah pengapian AC ke pengapian DC itu seperti apa. Nah, langsung saja kita coba bahas satu persatu ya teman-teman. Kita bahas dari spool terlebih dulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bahas di bagian kabel spoolnya ya teman-teman. Nah, kalau untuk pega petak Krypton di sini ada 7 jenis kabel ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat ada 7 jenis kabel. Nah, di sini kita akan baca warna kabel dan fungsinya ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada 2 kabel yang tidak terpakai ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai pengapian AC, dia ini langsung tersambung ke CDI ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita rubah memakai pengapian DC, ini tidak kita pakai sama sekali. Nah, berbeda dengan spool Jupiter Jet ya teman-teman. Jadi kalau spool Jupiter Jet hanya memakai 5 kabel ya teman-teman. Kabelnya hanya ada 5 seperti ini ya. Ini kita kosongkan. Nah, jadi ini kita tidak pakai karena kita merubah arus AC ke arus DC ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya jelasin sedikit. Di sini ada 3 kabel yang berasal dari bawah ya teman-teman. Ada 1 soket, 3 kabel. Nah, jadi kita lihat di sini ada kabel yang berwarna putih. Kabel berwarna putih itu gunanya untuk pengisian ya teman-teman. Jadi ini kabel pengisian, dan kabel yang berwarna kuning ini untuk penerangan atau lampu, dan kabel yang berwarna hitam massa atau ground. Nah, jadi kita sambung ke kimprok ya teman-teman. Nah, di sini saya lihat kita sambung saja ke kimproknya ya teman-teman. Nah, soketnya kita sambung, dan di sini kita lihat kembali di bagian kimprok ada 4 warna kabel ya teman-teman. Nah, jadi di sini 3 warna kabel yang dari spool, dan di sini ada kabel yang berwarna merah. Nah, jadi di sini kita bahas di bagian kabel berwarna merah ya teman-teman. Jadi kalau Jupiter itu aslinya memang kabelnya untuk arus 12 volt berwarna merah. Nah, di sini ada 2 kabel ya. Kalau dia masih orinya ada 2 kabel, 1 lubang ya teman-teman. Nah, jadi kita bagi 1 kabelnya ini untuk pengisian baterai, dan 1 kabelnya lagi untuk kunci kontak ya teman-teman. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Nah, kalau untuk pengecekan cukup cek di bagian kabel yang berwarna merah ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman boleh cek kalau memang kimprotnya sudah mati, di sini tidak akan mengeluarkan percikan api ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu fungsinya yang dari kimprok. Nah, jadi kita lanjut bahas di bagian kabel yang berwarna merah dan putih ya teman-teman. Jadi di sini ada 2 kabel. Nah, kabel ini kabel pulser ya teman-teman. Jadi di sini ada berwarna merah untuk pulser negatif dan berwarna putih untuk pulser positif ya teman-teman. Jadi kabel pulser ini langsung menuju ke CDI. Nah, di sini kita bahas juga ya teman-teman.
di bagian CDI ini ada 5 kabel ya teman-teman. Nah, kita posisikan soket CDI-nya menghadap ke atas ya teman-teman. Jadi kita tidak salah membaca urutan kabel yang benar itu seperti apa. Nah, di sini kita lihat kabel yang pertama berwarna coklat ya teman-teman. Jadi kabel yang berwarna coklat ini untuk kunci kontak ya teman-teman. Dan kabel yang berwarna hitam ini ground atau masa, dan kabel yang berwarna oranye ini menuju ke coil ya teman-teman. Di sini ada 2 kabel yang berasal dari pulser, kabel yang putih dan kabel yang merah langsung ke pulser ya teman-teman. Nah, jadi di sini tidak terlalu sulit di bagian CDI-nya. Nah, jadi jalurnya sudah kita paskan. Kita akan coba baca di bagian jalur 12 volt dan kunci kontak ya teman-teman. Nah, jadi di sini kan kita memakai arus DC. Kalau anjuran saya tetaplah memakai aki ya teman-teman, karena kalau kita memakai arus DC, aki ini berfungsi untuk penyetabil pengapian yang dihasilkan dari spool ya teman-teman. Walaupun spoolnya mati, kita tetap bisa hidupin motor ini kalau kita pakaikan baterai. Nah, jadi fungsi baterai ini sangat berguna ya teman-teman. Nah, kalau kita tidak pakaikan baterai, mungkin pengapiannya mengikuti dari putaran mesin ya teman-teman. Jadi kalau kita langsam, apinya kecil. Kalau kita naik RPM, apinya besar. Nah, jadi putarannya harus mengikutkan putaran mesin ya teman-teman. Kalau untuk pengapian DC tidak memakai baterai, mungkin seperti itu kinerjanya ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita coba bahas bagaimana kalau kita memakai arus 12 volt ya teman-teman. Nah, di sini kan kita sudah rubah melalui spool Pega R lama, kita pakaikan CDI Jupiter Jet. Nah, jadi jalurnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita fokus di kabel yang berwarna coklat. Nah, ini kabel kunci kontak ya teman-teman. Jadi kita langsungkan ke kabel dari Kimprot ya teman-teman. Di sini ada kabel berwarna merah, kita langsungkan saja untuk kunci kontaknya, dan di sini kita pasangin arus 12 voltnya. Nah, kita pasang ke berwarna merah ya teman-teman. Nah, setelah kabel akinya terpasang, kita boleh cek di kabel bagian CDI ya teman-teman. Di sini ada kabel berwarna oranye untuk coil. Kita cek aja di kabel ini ya teman-teman, apakah CDI-nya sudah mengeluarkan api atau tidak ya teman-teman. Nah, jadi kita cek di bagian coilnya yang berwarna oranye ya teman-teman. Nah, jadi terlihat percikan apinya keluar ya teman-teman. Jadi kita sambung ke coil. Nah, setelah kita sambung ke coil, kita bisa cek di bagian kabel coilnya ya teman-teman, apakah memang api yang kita masukkan sampai ke kabel coilnya. Kalau tidak keluar api, berarti kita ganti di bagian coil ya teman-teman. Nah, jadi apinya sudah terlihat keluar ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita coba hidupin motornya. Apakah motor ini mau hidup setelah kita lakukan merubah di bagian pengapiannya ya teman-teman.
Nah, jadi kita sudah coba hidupin motornya dan hidupnya juga gampang, tarikannya juga enteng ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara merubah pengapian pega lama ya teman-teman. Nah, jadi untuk pega lama bisa juga kita pakaikan CDI Jupiter MX ya teman-teman. Caranya juga sama seperti kita memakaikan CDI Jupiter Jet juga ya teman-teman. Jadi caranya sangat simpel. Nah, di sini saya akan coba buat tutorial juga bagaimana cara memakaikan CDI Jupiter MX ya teman-teman. Nah, sebentar saya akan bahas di bagian CDI Jupiter MX. Nah, jadi di sini ada CDI Jupiter MX ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu pusing melihat kabel yang ada di CDI Jupiter MX ya teman-teman, karena kabelnya memang terlihat sangat banyak. Nah, jadi di sini kita tidak pakai semua kabel yang ada di sini ya teman-teman. Kita hanya pakai kabel yang berfungsi, hanya ada 4 kabel ya teman-teman. Jadi di sini kita pakai 4 kabel. Nah, di sini saya akan cari kabel yang berwarna oranye, coklat, hitam, dan putih bersama pink ya teman-teman. Kalau dia Jupiter MX, kabel pulsernya putih dan pink. Nah, jadi di sini kita pakai 5 kabel ya teman-teman. Sama halnya seperti yang ada di sini ya teman-teman, di kabel CDI Jupiter Jet. Nah, jadi di sini juga ada 5 kabel ya teman-teman. Kita samakan juga dengan warna yang ada di CDI Jupiter MX ya teman-teman. Nah, jadi kita pakai dan kita sesuaikan juga warna kabel CDI Jupiter MX dengan yang kita sambung di sini ya teman-teman. Contohnya seperti ini, kita coba saja langsung. Nah, kita sambung di bagian kabel pulser. Dan kita pasang groundnya ya teman-teman. Kita pasang kabel masanya. Dan kita lanjut di kabel coil ya teman-teman. Nah, ini coil yang kita sambung tadi, kita lepas dan kita pindahkan ke CDI Jupiter MX. Dan terakhir kita pakai kabel yang berwarna coklat untuk kunci kontak ya teman-teman. Jadi kabel kunci kontak ini kita sambungkan ke arus aki 12 volt langsung ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Namun di sini kita pakaikan kimprok. Nah, kita sambung ke kabel yang berwarna merah. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jalurnya tidak
jauh berbeda dengan CDI Jupiter Jet. Hanya di sini terlihat banyak kabel, namun kabel ini sama sekali tidak kita pakai ya teman-teman. Kita tidak pakai kabel yang di sini. Di soket yang satu ini sama sekali tidak kita gunakan. Nah, di sini langsung saja kita coba hidupin motornya, apakah CDI-nya sudah benar-benar berfungsi ya teman-teman. Nah, coba hidupin, bro. Gas, digas, gas. Oke. Nah, jadi motornya juga tidak terlalu sulit ya teman-teman untuk dihidupin. Hidupnya juga gampang, kita pakaikan CDI Jupiter MX. Gasnya juga ringan ya teman-teman, putaran mesinnya juga terasa ringan dan tidak terlihat berbet ya teman-teman. Nah, jadi kalau di bagian motor Yamaha biasanya sering berbet. Nah, kita coba pecahin masalah yang sering terjadi di motor Yamaha ya teman-teman, Pega lama. Nah, jadi kalau motor Pega yang sering berbet, sering terjadi di bagian kabel pulser ya teman-teman. Nah, jadi di kabel pulser ini sering terbalik ya teman-teman, pemasangannya terbalik. Nah, jadi kalau teman-teman dapatin penyakit motor Pega yang tidak mau digas, coba saja balik di bagian kabel pulser ya teman-teman. Apakah berhasil cara yang saya kasih? Nah, jadi di sini sudah berhasil ya teman-teman. Tidak ada masalah, kita lakukan berubah pengapian. Oke teman-teman, mungkin trik yang saya kasih sampai di sini ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman juga bisa pakai CDI Mio ya teman-teman. CDI Mio juga sama seperti Pega, Jupiter MX juga sama ya teman-teman. Hanya saja pemahaman di bagian kabelnya harus benar-benar dipahami ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah kabel, jangan sampai salah sambung ya teman-teman. Kalau semuanya sesuai seperti ini, mungkin akan bekerja stabil ya teman-teman. Di bagian kabelnya juga tidak ada yang korsleting. Kalau teman-teman bisa salah kabel, salah sambung, apalagi kita memakai aki, bisa terjadi korslet, kebakar ya teman-teman. Biasanya CDI-nya akan pecah jika kita salah sambung kabel. Oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin sampai di sini. Tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, juga di share ya teman-teman. Jangan lupa juga di subscribe channel ini untuk video-video berguna selanjutnya. Terima kasih.